dan teknologi. Ya, impact tanpa kehadiran agama akan membahayakan kehidupan. Jadi teman-teman, ilmu tanpa agama itu akan membawa sesuatu hal yang tidak baik, membahayakan kehidupan. Kenapa? Mungkin orang-orang yang memiliki pemikiran yang mengembangkan teknologi ini sendiri akan menggunakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan moralitas, karena tanpa adanya rasa cinta kasih dan kasih sayang ajaran agama itu sendiri. Jadi sebaliknya, agama tanpa dibarengi dengan pengetahuan atau ilmu teknologi itu sendiri atau perkembangan teknologi itu sendiri, saya rasa agama-agama yang ada di dunia ini mungkin saja perkembangannya tidak pesat seperti sekarang ini. Ya karena hadirnya teknologi di dunia ini, maka agama-agama itu juga mampu berkembang. Kenapa? Karena teknologi saat ini dipergunakan untuk pengembangan ataupun penyebaran agama itu sendiri. Kitab suci di dalam agama Buddha itu sendiri yang berjumlah 84.000 kanda sutta itu sendiri, yang awalnya hanya tertulis di daun lontar. Mungkin kalau hanya tertulis di daun lontar sampai sekarang mungkin sudah rusak. Mungkin beberapa teks sudah tidak bisa dibaca. Tetapi ada hadirnya teknologi, bisa munculnya kertas, bisa muncul komputer, dan semua orang bisa mengakses dari komputer ataupun laptop mereka, sehingga diperbanyak. Banyak sekali penyebaran agama Buddha itu juga dengan teknologi. Jadi hubungan antara agama Buddha dan teknologi ini juga sangat membantu sekali, ya. Bukan hanya di dalam bidang spiritual saja, bukan hanya di bidang pengembangan secara kasat mata juga, tetapi pengembangan batin ini juga memerlukan satu teknologi. Ya. Kenapa saya bilang pengembangan batin ini dibarengi dengan teknologi atau berhubungan dengan teknologi? Bahkan kalau tadi saya membaca lelucon-lelucon, bahkan mujizat-mujizat pun sekarang bisa dibuat oleh teknologi itu sendiri. Ya, yang dijelaskan di dalam mujizat-mujizat agama-agama ataupun sesuatu yang mungkin dulu sangat sulit sekali kita realisasi, tetapi dengan munculnya teknologi, dengan munculnya ilmu pengetahuan baru saat ini, perkembangan semakin berkembang. Misalnya lah, mungkin dulu kalau umat Buddha untuk bermeditasi, mau terbang misalnya dulu untuk mencapai satu tataran tertentu harus dengan latihan yang benar-benar keras. Tetapi dengan berkembangannya ilmu dan teknologi, nah sekarang kita bisa terbang kemana-mana, hanya tinggal beli tiket pesawat. Nah ini kan perkembangan teknologi mempermudah kita. Secara perkembangan, kalau dulu mungkin spiritual yang menggunakan praktek-praktek yang misalnya meditasi yang mendalam, yang kebanyakan malah orang praktisi-praktisi yang seperti itu bisa dikatakan terjebak dalam kondisi-kondisi kenikmatan supranatural. Maka dengan perkembangan zaman saat ini, banyak orang memanfaatkan media sosial sebagai pembelajaran, bukan hanya sebagai kepercayaan yang berupa istilahnya kekuatan, tahayul, dan lain sebagainya, tetapi mengembangkan pola pikirnya, mengembangkan benar-benar pemahaman secara benar-benar, bukan hanya pemahaman diri sendiri, tetapi pemahaman yang memiliki dasar. Karena mungkin setiap hari kita bisa mengakses, oh saya kok tidak tahu apa yang disebut kesadaran misalnya. Dari internet, dari Google. Google ini kan menjadi kitab suci kedua semua agama, bisa dikatakan menjadi kitab suci semua agama yang kedua. Ya, tetapi juga kita harus memperhatikan, menggunakan atau mengambil sumber-sumber yang dari media sosial ini secara baik, secara benar, bukan hanya ketika kita melihat, kita mengutip semuanya, lihat juga sumber-sumbernya. Jadi kalau di dalam agama Buddha, secara ilmu teknologi dan spiritual ini harus seimbang. Bagaimana kita bisa memanfaatkan
perkembangan teknologi ini untuk perkembangan dhamma kita, untuk perkembangan pengetahuan kita, bahkan perkembangan spiritual kita. Nah, kenapa perkembangan spiritual? Apakah dengan teknologi ini bisa mengembangkan spiritual kita? Bisa saja. Ya, seperti malam hari ini kita berdiskusi dhamma, dalam jangka waktu beberapa saat ini kita telah berdiskusi ataupun Anda mengikuti pelatihan secara online, meditasi online juga sudah ada saat ini. Ya, dengan dari guru jauh, kalau kita mungkin mau bertemu dengan guru-guru yang terkenal, yang hebat, jauh, mungkin tidak bisa. Tetapi dengan perkembangan teknologi ini kita bisa akses mungkin video call, mungkin dengan online. Nah, guru-guru meditasi di luar negeri, kita meditasi di sini dengan panduan langsung dari guru. Ya bisa dikatakan ini langsung dari guru yang terkenal ataupun guru yang sudah diakui seluruh dunia misalnya. Ini kan mengembangkan. Tetapi di sini bagaimana sih kita bisa menciptakan teknologi itu menjadi hal-hal yang menarik. Itu. Bahkan Sang Buddha sendiri kan mengatakan di dalam Manguttara Nikaya bahwa mempelajari ilmu apapun, pengetahuan apapun, niscaya akan berguna. Mungkin walau tidak saat ini, mungkin suatu saat akan berguna, ilmu apapun itu. Sebenarnya ilmu, teknologi, atau pengetahuan itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Tetapi bagaimana cara kita menggunakannya. Cara kita menggunakannya. Ya. Tidak ada istilahnya sesuatu hal itu yang buruk. Kalau di dalam ilmu tatanan filsafat atau filosofi itu sendiri, sebenarnya tidak ada kejahatan ataupun keburukan. Kejahatan, keburukan itu ada ketika sesuatu terjadi mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, itu baru keburukan. Tetapi awal pemikiran seseorang melakukan sesuatu itu dengan niat yang baik, walaupun baiknya dengan diri sendiri. Jadi beberapa pertanyaan yang masuk di sini tadi sudah masuk di WA saya dan di Instagram. Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti dengan mematangkan mungkin materi ini, saya akan mengajak bergabung sahabat saya, Bang Pendeta Boy Tampu Bolon. Pada kesempatan malam hari ini, beliau telah bergabung bersama kita di sini. Ya, dia tadi sebelumnya, tadi pagi sudah WA saya mengungkapkan, oh Bante, topik yang Bante akan sampaikan ini, saat saya masih kuliah di STT, Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda yang di Binjai itu, saya membahas tentang teknologi ini. Dan yang sangat menariknya, ada beberapa yang membahas tentang teknologi dengan agama Buddha itu sendiri. Jadi bukan hanya saya yang membahas, tetapi Bapak Pendeta Boy ini juga akan membahas dengan mungkin bahasa beliau seorang pendeta, tetapi yang beliau tulis adalah peranan agama Buddha ataupun teknologi dengan agama Buddha itu sendiri. Jadi selamat malam Bapak Pendeta Boy, bisa bergabung dengan kita. Ya, selamat malam Bante. Ya, selamat malam, Shalom. Apa kabar? Namo Buddhaya Bante. Kabar baik. Ya, jadi sesuai dengan pembicaraan kita tadi, Pak Pendeta. Jadi kan kenapa Pak Pendeta itu kok tertarik tentang membahas, kalau yang saya baca tadi ya di jurnal saat kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda, kenapa kok Pak Pendeta kok membahas tentang teknologi? Dan di situ saya melihat contohnya agama Buddha. Mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan kepada kita di sini. Silakan. Ya, terima kasih Bante. Ya. Selamat malam bagi kita. Sebenarnya dalam hal membahas tentang agama dan sains ini, saya akan memulainya dari perkataan seorang filsuf yang bernama Albert Einstein. Kita semua sudah tahu. Dia mengatakan bahwa dalam pidatonya, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Nah, melalui ungkapan itu,
sains dan agama merupakan dua unit yang berbeda. Namun keduanya sama-sama memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Dengan lahirnya agama, menjadikan umat manusia ternyata memiliki keimanan sehingga menjadikan hidupnya lebih terawat, beretika, bermoral, dan beradab. Saya sependapat dari perkataan Bante tadi, ternyata sains, ilmu pengetahuan itu adalah menjadikan manusia yang beriman ke arah yang lebih baik lagi. Sementara itu, sains memberikan banyak pengetahuan bagi manusia. Dengan semakin berkembangnya sains, akan memajukan ternyata dunia dengan berbagai penemuan yang gemilang. Seperti teknologi yang kita pakai pada saat ini. Zoom. Awalnya kita tidak paham bagaimana cara mengoperasikannya, tapi akan perkembangan sains ini, ya semua dipermudah. Nah, tetapi ada juga plus minusnya memang. Kalau kita melihat dari sudut yang berbeda. Akan tetapi memajukan dunia dengan berbagai penemuan yang gemilang, serta memberikan kemudahan fasilitas yang sangat menunjang keberlangsungan hidup manusia. Saya seorang pendeta Protestan, gereja HKI, salah satu gereja Batak di Sumatera Utara, melihat dari sudut pandang bahwa ternyata sains itu berdampak positif kepada manusia. Dikatakan bahwa berdampak positif karena memang ya sebelum adanya sains ini, agama sebenarnya sudah ada terlebih dahulu, menurut pemahaman dari yang saya gali secara Protestan. Sains dan agama dikatakan sebagai sesuatu yang berbeda karena memiliki paradigma yang berbeda. Pengklasifikasian secara jelas antara sains dan agama menjadi suatu tren tersendiri di masyarakat zaman Renaissance. Jadi yang merupakan, kalau dari segi sudut pandang saya sebagai seorang Protestan melihat ini cikal bakalnya, sehingga sains dan agama pada awalnya tidak bisa berjalan bersama-sama. Tapi sekarang sudah kita finalkan bahwa ya harus berjalan bersama-sama, saling melengkapi satu sama lain. Pada saat itu, agama dan sains berjalan sendiri-sendiri dan tidak beriringan. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian terjadi pertempuran di antara keduanya. Sains menuduh agama ketinggalan zaman. Dan agama balik menyerang bahwa sains sebagai musuh Tuhan. Nah, jadi saya mengkolaborasikan dengan agama seperti yang dian oleh Bante dan yang lainnya. Kalau saya melihat dari yang saya pahami, bahwa seperti yang kita diskusikan tadi Bante, sebelumnya kita on air ini, ternyata ada beberapa poin yang mau saya utarakan bagi kita. Ternyata dalam agama Buddha, mereka menerima bahwa teknologi itu adalah positif. Kalau dari hemat saya, Bante, mudah-mudahan saya tidak salah. Kalaupun saya salah, tolong diluruskan. Karena saya dari pemahaman saya sendiri. Yang kedua adalah bahwa agama Buddha itu sangat setuju dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini. Artinya mereka tidak alergi dengan apa yang terjadi dengan situasi perkembangan zaman pada saat ini. Untuk lebih dalam nanti Bante, ini untuk sementara saja, untuk secara ringkas saya katakan demikian. Nanti bisa kita saling diskusi dengan apa itu sains dan agama supaya saling menjembatani satu sama lain. Saya pikir demikian Bante, terima kasih. Oke, terima kasih juga Bapak Pendeta Boy. Jadi memang di dalam beberapa agama-agama pada mulanya semua penganutnya, istilahnya penganut agama itu pada mulanya kebanyakan menolak kehadiran ilmu teknologi dan sains itu sendiri. Bahkan di semua agama seperti sejatinya ada hal-hal yang lebih menjadi tantangan ya bagi agama-agama itu sendiri mulanya. Misalnya di dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi lahir sebagai di sungai barat ya, barat sungai Efrat. Kemudian agama-agama lahir di sebelah timur. Jadi agama-agama ini sendiri berawal dari lahir di masyarakat atau kebudayaan yang sebagian besar petani ataupun di sebagian besar itu belum ada perkembangan teknologi pada awalnya. Jadi intinya seperti di India sendiri pada itu kan kelompok-kelompok petani yang terlebih dahulu mungkin memeluk agama-agama itu sendiri. Bahkan di sini kemarin saya membaca juga
di dalam dunia timur juga bermula dari mungkin orang-orang yang di daerah, yang di perkampungan. Sejarah-sejarah agama ini sendiri kan muncul dari perkampungan semuanya. Tidak ada seseorang pemimpin agama atau apa itu datang di kota atau pemeluknya berawal dari kota, tapi kebanyakan dari daerah. Kalau kita bisa renungkan, kita gambarkan seperti halnya pertama-tama mungkin orang memakai handphone, orang memakai istilahnya apa namanya laptop di kampung-kampung di sana sampai sekarang mungkin orang banyak yang menilai bahwa jangan pakai itu, nanti kamu teracuni dengan media sosial atau lain sebagainya. Ya mungkin secara negatifnya ada juga, tetapi tidak semua seperti itu. Bahkan mungkin dalam jangka waktu yang berkembang saat ini, bahkan pemeluk-pemeluk agama sampai ke pelosok-pelosok itu pun menggunakan teknologi. Misalnya dalam perkembangan agama Buddha itu sendiri, dikirimnya dhamma-duta ke seluruh dunia saat itu dengan koneksi dari India, dari Sri Lanka ke Indonesia, tidak mungkin tidak menggunakan media sosial. Ya, semua menggunakan media sosial saat itu. Ya mungkin telepon atau HP dan lain sebagainya. Bahkan yang menolak sampai sekarang pun, misalnya ada teman-teman kita, mungkin Bang Boy kenal juga, Bang MT, seorang mantan teroris waktu itu menunjukkan satu video di salah satu pesantren, walaupun dia jujur juga bahwa dia menganggap teknologi ini buatan orang kafir, teknologi ini misalnya haram di dalam ajarannya. Tetapi untuk perkembangan dan memperlancar aksi dan lain sebagainya untuk visi misi pengembangan ajaran, kita menggunakan itu. Nah, berarti kan tidak bisa. Mungkin orang kalau saya mau ke India, kalau menolak perkembangan teknologi dan lain sebagainya, jangan naik pesawat. Ya harus naik kuda atau jalan kaki. Misalnya Bang Pendeta Boy kalau mau ke Roma, kalau kemana nggak bisa naik pesawat bagaimana kan? Kalau mau pergi istilahnya haji, nah, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman mungkin akan sulit. Dan mungkin agama Buddha, bahkan agama Kristen, agama Islam, tidak sebesar saat ini di Asia. Nah, karena ini kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh orang Barat, maka masuklah ke Asia dan lain sebagainya. Saat ini negara mana yang belum menggunakan media sosial, agama mana yang tidak memanfaatkan media sosial itu sendiri. Seperti tadi, waktu itu saya pernah ditanya seorang, Bante, ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh perkembangan teknologi, yaitu mujizat. Ya, mujizat seperti yang saya utarakan tadi, ternyata ada mujizat. Misalnya kalau di dalam agama Buddha, dulu mau terbang, mau apa harus naik, harus meditasi, harus sampai dapat kekuatan dulu. Tapi ternyata ada loh teknologi yang membantu itu. Mungkin dulu, mungkin kalau di agama Bang Boy Kristen, saya baca kemarin satu lelucon tetapi masuk akal. Ya, sambil satu contoh, Injil Kitab Suci Kristen, mukjizat Yesus membagikan roti sebanyak 5.000. Nah, sekarang media sosial, apa istilahnya, perkembangan teknologi dengan waktu yang singkat bisa loh membagikan atau istilahnya memproduksi beribu-ribu roti misalnya kan. Nah, ini kan salah satu perkembangan yang bisa dikatakan menggantikan mujizat-mujizat di dalam agama itu sendiri. Bahkan mungkin dulu kan kalau kita mencapai satu tataran spiritual yang tinggi kan mendengarkan suara-suara tapi tanpa wujud. Nah, sekarang telepon kan bisa suara tanpa wujud juga. Nah, ini kan bisa dikatakan menggantikan juga, tetapi tidak menggantikan secara murni dari batin kita sendiri. Ya, ada beberapa juga hal yang mungkin menarik untuk kita bahas tentang hal ini. Yang mengusik di telinga saya sebenarnya yang sangat menolak itu karena terjadi kerusuhan-kerusuhan yang belakangan ini, atau mungkin dimanapun lah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang mengatasnamakan agama yang sumbernya itu bermula dari media sosial, teknologi. Jadi ternyata media sosial itu malah membuat agama-agama itu sendiri rusak.
Ternyata yang membuat agama rusak itu bukan perkembangan teknologi itu, tetapi pola pikir manusia itu. Menggunakan media sosial dengan istilahnya apa ya, cara-cara ekstrim dengan kata-kata yang tidak terkendali. Maka seperti yang saya jelaskan dan Bang Boy sampaikan tadi, harus ada keseimbangan antara spiritual dan teknologi itu sendiri. Tidak bisa kita terlalu banyak spiritual, terlalu tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin rendah. Nah, kita akan menjadi fanatik, kita akan membabi buta istilahnya, dengan menolak kondisi yang di luar diri kita, justru malah kita akan menderita. Ya, menolak perkembangan ataupun sesuatu yang baru muncul, kita akan menderita sendiri. Jadi ini sebenarnya sangat menarik sekali ya. Terus di sini saya menulis tentang apa ya tadi? Apakah ilmu teknologi dan sains itu menjadi menghadapi perkembangan sains dan teknologi eksis, agama bisa terganggu. Apakah dengan ilmu teknologi yang eksis ini, yang berkembang ini, agama terganggu? Kalau menurut saya tidak. Justru dengan perkembangan, ya sebab perkembangan sains dan teknologi saat ini memang sudah melampaui ya normal manusia yang kita bayangkan. Tetapi tidak terlepas itu adalah buatan manusia itu sendiri, pemikiran manusia itu sendiri, yang menggunakan rasional, yang menggunakan logika, sehingga menghasilkan perkembangan teknologi yang bermanfaat, yang berguna bagi keseluruhan umat beragama itu sendiri. Jadi kalau saya rasa, bahkan agama-agama besar sekarang memanfaatkan teknologi untuk perkembangan agama masing-masing. Misalnya Buddha di Cina, ya, agama Buddha di Cina, mereka menggunakan robot laser. Robot itu membaca suta atau sutra itu yang direkam di salah satu robot, dan itulah yang mengajar nantinya. Bukan hanya orang lagi. Kalau orang kan istilahnya ada masanya ataupun ada lelah atau capek, tetapi menggunakan robot. Nah, fasilitas itu sudah dimanfaatkan. Jadi mungkin seperti masa-masa COVID-19 ini, banyak wihara-wihara kosong, gereja kosong, masjid kosong. Tetapi dengan hadirnya teknologi yang berkembang ini, dakwah dan istilahnya siraman rohani tetap bisa berjalan menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi kalau saya rasa agama Buddha sendiri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, justru jangan sampai kita menolak. Karena semakin kita menolak, semakin kita menderita, dan kita ketinggalan perkembangan istilahnya upgrade ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Bahkan Dhamma, bahkan ajaran-ajaran agama-agama ini akan upgrade, bukan apa ya, bukan kitab sucinya yang upgrade, tetapi pemahamannya yang berdasarkan perenungan-perenungan di mana agama itu berkembang, di mana agama itu tersebar, dipengaruhi dengan sosial, budaya masyarakat masing-masing tertentu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media atau teknologi itu sesuai perkembangan. Dan bagaimana kita bisa melakukan kebajikan saat ini juga bisa melakukan itu dengan perkembangan teknologi. Ya. Mungkin banyak orang yang masa-masa COVID-19 atau Corona ini yang biasa sering berdana, ataupun yang malah kadang malas berdana. Banyak loh, Bang Boy, istilahnya saat ini yang dana makan ke wihara, yang biasanya sedikit sekarang makin banyak, tetapi menggunakan Gojek, menggunakan aplikasi Grab. Nah, ini kan salah satu sarana perkembangan teknologi menuntut orang ataupun menginspirasi orang untuk berbuat baik dengan cara yang mungkin simple, tetapi tidak mengurangi niat dan tujuan kita berbuat baik. Seperti pada malam hari ini, walaupun mungkin kita dengan jarak yang jauh, tetapi dengan perkembangan media sosial, kita
bisa bertemu di layar yang sama, walaupun mungkin satu di Siantar, satu di Singapura, satu di Jakarta, dan lain sebagainya, tetapi kita bisa bertemu di sini. Walaupun saya hanya saya yang terus berbicara, Anda hanya mendengarkan, tetapi saya merasa bahagia bisa melihat muka-muka Anda yang di sini, ataupun hanya sekedar nama saja, tetapi menghilangkan kebosanan, kesuntukan yang selama berbulan-bulan ini kita di rumah saja. Ya, jadi seperti itu kawan-kawan. Bagaimana perkembangan teknologi dan perkembangan agama. Agama tidak akan pernah turun ataupun menjadi satu penghalang karena perkembangan teknologi bila mana kita menyikapi dengan cara yang positif, dengan cara yang benar, dengan pengetahuan sesuai agama-agama yang kita pelajari, tidak mudah tergoyahkan. Yang terpenting di sini kan pengendalian pikiran, ucapan, dan perbuatan itu sendiri dalam menggunakan media sosial atau teknologi sangat diperlukan sekali. Ya, seperti Google, Facebook, Instagram, Zoom ini dibuat kan sebenarnya untuk membantu umat manusia, mempermudah berita-berita yang ditulis di koran dan lain sebagainya itu kan untuk mempermudah, ya, untuk memberi informasi yang baik pada mulanya. Tetapi kenapa sekarang terjadi sampah-sampah kebencian, mungkin perselisihan di dalam media-media yang berbahan dasar teknologi itu sendiri? Di sini bukan disebabkan oleh teknologinya, tetapi bagaimana manusianya itu sendiri sangat kecil dalam hal pengendalian pikiran itu sendiri. Ya, jangan salahkan teknologi ataupun salahkan agama, tetapi bagaimana pola pikir kita mampu berkembang nggak? Kadang-kala kan orang hanya mau berhenti di pemahaman saat ini, sekarang. Ya, maka kita harus terus upgrade. Nah, pemahaman pengetahuan kita juga harus upgrade. Oke, teman-teman, karena waktu sangat menit sangat